Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Minggu ini bersama Kakak Farida Dan juga Kak Lala. Minggu ini adalah Minggu Paskah dengan tema Kuasa Kebangkitan Yesus. Semangat kembali di kebaktian Sekolah Minggu Paskah Online 4 April 2021 dalam merayakan Hari Paskah HKBP Setia Mekar. Adik-adik tahu nggak kenapa kita harus merayakan Paskah? Adik-adik akan tahu jawabannya di ibadah kita hari ini. Makanya adik-adik harus mengikuti ibadah sekolah minggu ini sampai dengan selesai. Ayo adik-adik, kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dalam kebaktian Paskah Sekolah Minggu hari ini dengan baik, tenang, dan hikmat. Jangan lupa kita siapkan Alkitab dan persembahan kita ya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan bernyanyi dari lagu pop rohani Aku Istimewa. Ayo adik-adik, kakak undang untuk mengikuti gerakan kami ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita ibadah Paskah kebangkitan Yesus Kristus, kita saat teduh sejenak.
Amin. Baik adik-adik, kita naikkan pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 188, Kristus bangkit, soraklah. Mari kita bangkit berdiri. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Kita berdoa, anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Terima kasih ya Yesus, Terima kasih ya Yesus, Engkau memberikan kebangkitan Engkau memberikan kebangkitan bagi kami. bagi kami. Amin. Amin. Baik, adik-adik duduk kembali. Baik adik-adik, kita naikkan pujian dari pop rohani Yesus disalib karena cinta saya. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri dan kita ikuti gerakannya ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Baik, adik-adik bisa duduk kembali. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita naikkan kembali pujian kita dari Kidung Jemaat 35, Tercurah Darah Tuhanku. Adik-adik bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa untuk keampunan dosa kita, anak-anak sekolah minggu, agar mengikutinya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. untuk mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami Ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. kepada kami. Amin. Amin. Baik, adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah hidupku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita dengarkan firman Tuhan hari ini yang menjadi ayat hafalan bagi anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu tentu sudah menghafalnya, tapi saya akan membacakan untuk kita. Diambil dari Lukas 12 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita naikkan pujian kembali dari buku ND 709, Yesus Mengasihi Au. Adik-adik bangkit berdiri. Yesus mengasihi au, bibeli mandok tuang, nanggale met-met peang, tong-tong dona puna au. Yesus Tuhanku, nampuna au, sai pos rohaku bibel mandok tua. Adik-adik bangkit berdiri. Yesus mengasihi au, pola berdealau, lau manesa dosaki, lau mengungkap surgoi. Yesus Tuhanku, nampuna au, sai pos rohaku bibel mandok tua. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, adik-adik duduk kembali. Mari kita dengarkan warta sekolah minggu pada minggu ini oleh Kak Heni. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, selamat Paskah untuk kita semua. Kakak mau membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, untuk ibadah online sekolah minggu berikutnya, yaitu hari Minggu 18 April 2021 jam 8 pagi. Jadi adik-adik bisa catat ya tanggalnya agar tidak kelupaan. Kedua, untuk pengisian absensi online, adik-adik jangan lupa ya untuk mengisinya sebelum ibadah dimulai. Adik-adik bisa melakukan pengisian absensi online-nya itu dari link yang diberikan kakak sekolah minggunya, atau bisa juga info ke grup kelas masing-masing. Pengisian absensi online yang baik dan benar, adik-adik melakukannya sebelum jam 8 pagi, misalnya jam 7:30 atau jam 7 pagi. Ketiga, tahun 2021 adik-adik sekolah minggu mengumpulkan persembahan melalui celengan pribadi adik-adik sekolah minggu. Nah, jadi nanti dalam setahun adik-adik mengumpulkan persembahannya ke dalam celengan. Nanti saat Natal atau di akhir tahun adik-adik menyerahkannya ke gereja. Nah, celengannya bisa dilihat seperti ini ya adik-adik. Nih, celengannya bebas, adik-adik mau seperti apa, tapi jangan lupa tulis nama adik-adik dan juga kelasnya ya. Yuk kita memberikan persembahan yang terbaik, yang dengan hati yang tulus dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Warta berikutnya yaitu pemenang lomba Paskah online. Kita bisa lihat nama-nama pemenangnya di layar ini ya adik-adik. Kakak mengucapkan selamat untuk adik-adik yang menang. Dan kakak juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang aktif dalam kegiatan lomba Paskah online. Kalian juga yang terbaik.
Dan yang terakhir, kakak mengucapkan selamat ulang tahun dari tanggal 29 Maret sampai 4 April 2021. Nama-nama adik yang berulang tahun bisa kita lihat di layar ini. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Birds are singing. Yuk kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun sama teman-teman kita. Kita angkat kedua jempol kita, lalu kita ucapkan selamat ulang tahun teman, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun teman, Tuhan Yesus memberkati. Iya, demikian Warta Sekolah Minggu. Terima kasih. Shalom. Shalom. Baik adik-adik, mari kita saksikan persembahan drama dan video berikut ini. Pada suatu pagi di hari Minggu Paskah, Tiur dan Uli sedang berkumpul di ruang tamu dengan kedua orang tua mereka. Mereka sedang menunggu untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Aku bosen kalau harus ibadah di rumah terus. Iya nih aku juga bosan. Yang sabar dong anak-anak. Namanya kan demi kebaikan kalian. Aduh, udah dong. Jadi kalau di Minggu Paskah ini seharusnya tuh kita harus bersuka cita ya. Nggak ada tuh yang boleh dumel-dumel kayak gitu. Emangnya di hari Paskah ini ada yang spesial ya Pak? Aduh dek, gimana sih kamu ini? Emangnya kamu nggak tahu apa arti Paskah itu? Apa ya Kak? Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh iya, astaga Kak, aku lupa. Abisnya di rumah mulu sih. Loh, jangan gitu dong Buru. Masa kamu bisa-bisanya lupa? Sekarang Mama mau nanya ke kalian. Kenapa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib? Kenapa ya Kak? Kenapa ya dek? Kenapa sih Mah? Pasti kalian lupa. Yaudah sini. Kita tonton videonya biar kalian tahu kenapa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Sini. Kebetulan nih Mama ada video nih di laptop. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib.
Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Nah, sekarang kalian udah nonton kan videonya. Sekarang Mama mau nanya, kenapa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib? Karena apa ya, Kak? Kamu tahu kali? Aku juga nggak tahu mah, kenapa sih mah? Nih, kalau kalian nggak ada yang tahu, coba deh, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di 1 Korintus 15 ayat 17. Yuk, sama-sama yuk. Ayo kita baca deh. Ayo, Kak. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, tadi kan kita udah baca tuh. Itu artinya jika Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita dapat dipastikan mendapatkan kemenangan itu, yaitu keselamatan bagi setiap orang percaya. Dan kita juga harus tahu ya, kalau kebangkitan Yesus itu mengalahkan segala dosa-dosa yang ada pada setiap manusia. Wah, Tuhan Yesus itu hebat banget ya, Pak. Iya ya Pak, Tuhan Yesus itu keren banget. Aduh. Padahal kita ini takut ya akan kematian ya. Tapi Tuhan Yesus itu bisa gitu loh menaklukkan maut. Iya, hebat banget Tuhan Yesus, luar biasa. Makanya itu kita harus senang pada saat kita Paskah hari ini. Ya Naya? Iya tuh, bener kata mamamu. Meskipun kita melakukan ibadah secara online, kita juga harus tetap bersuka cita dan bersyukur. Karena apa? Karena sampai sekarang, walaupun kita ibadah online, kita masih tetap dikasih kesehatan sama Tuhan Yesus. Ya? Iya, Pak. Ma, maafin kita ya. Karena tadi kita udah ngedumel. Maafin kita ya Pak, maafin kita ya Ma. Kita selalu ngedumel. Selalu gak pernah mengucap syukur, selalu aja marah-marah terus karena di rumah terus. Ya udah gak apa-apa, tapi jangan diulangin lagi ya, kayak gitu ya. Iya Ma. Iya Ma, iya Pak. Iya, gak apa-apa kok Buru.
Ya udah yuk. Ini kita udah mau mulai ibadahnya. Ayo kita siap-siap yuk. Yuk, kita siap-siap ibadah yuk. Ya Pak. Ya Yuk, Pak. yuk. Ma. Nah, adik-adik sudah tahu kan jawabannya kenapa kita merayakan Paskah minggu ini? Ya, karena Yesus sudah bangkit dan telah mengalahkan maut. Yesus telah menghapus dosa-dosa kita. Yes, yes, yes. Baik adik-adik, kita bersiap mendengarkan khotbah yang dipimpin oleh Amang Pendeta dengan mengangkat pujian dari pop rohani tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk selamatkan orang berdosa, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik kami yang terkasih. Selamat Paskah. Adik-adik kami, kita merayakan Paskah walaupun di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Firman Tuhan dalam Paskah kita saat ini yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Adik-adik, Ama akan bacakan kepada kita dan juga adik-adik di rumah juga membacanya. Ama akan membacakan kepada kita kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka yang mendekatinya
dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, ketika kita menatakan Paskah, kita merayakan Paskah hari ini, tentu apa yang sangat kita tahu tentang Paskah itu. Paskah adalah peristiwa yang sangat besar bagi kita umat percaya. Paskah adalah peristiwa di mana Yesus mengalahkan maut, kematian, dan Dia bangkit dari kematian. Ini yang menjadi sukacita bagi kita orang percaya, bahwa Yesus yang kita sembah itu, Dia ternyata hidup kekal. Dan Dia sudah kembali untuk bersama-sama kita. Untuk itu, dalam Minggu Paskah kita ini juga, kita harus bersyukur bahwa masa pandemi ini kita boleh masih bersama-sama untuk merayakan Paskah. Walaupun kita harus beribadah masih di rumah. Adik-adikku, dalam Paskah ini, kakak-kakak guru sekolah minggunya sudah memberikan hadiah, nama-nama pemenang untuk kegiatan Paskah kita ini. Ini memunculkan bahwa dalam masa pandemi ini kita juga harus bisa berkarya. Kita juga bisa mempunyai sebuah prinsip hidup bahwa masa pandemi tidak mengurangi kreativitas anak-anak sekolah minggu. Selamat kepada adik-adik kami sekolah minggu yang sudah mendapatkan yang terbaik dari hasil yang sudah dinilai oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Karya-karya adik-adik yang sudah dibuat nanti akan kita tampilkan. Dan ini menjadi motivasi bahwa Gereja Setia Mekar tetap memberikan dukungan kepada anak-anak sekolah minggu untuk bangkit, untuk semangat dalam beribadah di online. Walaupun kita belum bisa ibadah secara tatap muka. Untuk itu adik-adik kami yang terkasih, dalam Paskah ini apa yang mau kita lihat? Kubur Yesus kosong. Ini menandakan bahwa pemberitaan yang dilakukan tentang sosok Yesus yang datang sebagai anak Allah dan akan bangkit dan Dia akan memberikan nyawanya, itu terjadi. Dan benarlah Yesus bangkit. Untuk itu jelas dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Kita coba membacanya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Inilah sukacita kita. Kristus dibangkitkan, maka semua orang yang percaya memiliki kekuatan bahwa Yesus yang kita sembah itu, Dia benar-benar hidup. Mari adik-adik kami sekolah minggu, kita tetap berharap kepada Yesus kita yang sudah bangkit.
Adik-adik kami, masing-masing sudah membuat atau mempersiapkan telur Paskahnya kan? Pasti. Tapi Amang Pendeta belum ada. Nanti deh di rumah. Tapi apa yang mau disampaikan tentang Paskah, tentang telur itu? Telur ini sebagai simbol bahwa di dalam telur ini ada kehidupan. Kehidupan yang di dalamnya juga kita bisa melihat bahwa sungguh luar biasa. Yesus yang sudah mati untuk menebus dosamu, dosa orang-orang banyak, dia kembali hidup dan dia kembali mempunyai kehidupan. Semakin kita luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu adik-adik kami yang terkasih, ingatlah banyak harapan-harapan yang akan kita sampaikan kepada Yesus. Amang Pendeta tahu, mungkin kalian di rumah bosan, kalian rindu bersama-sama berkumpul dengan teman-teman di gereja, bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya, bertemu dengan Amang Penatua, bertemu dengan Amang Pendeta. Tetapi karena masih situasi yang belum memungkinkan, adik-adikku tetap bersabar. Tetaplah beribadah di rumah, tetaplah mengikuti ibadah dari rumah walaupun secara online. Selamat Hari Paskah. Kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus melalui semangat kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu dalam minggu kami, minggu Paskah, kami boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan di kebangkitan-Mu ini, membawa semangat kepada kami anak-anak sekolah minggu. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi masih saat ini, jangan biarkan kami Tuhan menjadi kurang semangat. Tetapi disinilah kami Tuhan diajak untuk selalu bersyukur kepadamu. Karena kasih setiamu masih menjagai hidup kami. Kami mendoakan setiap anak-anak sekolah minggu dari kelas yang terkecil dan hingga kelas yang terbesar. Tuhanlah yang membimbing. Tuhanlah yang juga Tuhan merawat tumbuh kembang mereka. Sehingga mereka tetap bertumbuh di dalam kasih-Mu saja. Sehingga mereka tetap bersandar kepadamu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap karya-karya anak sekolah minggu yang sudah mereka lakukan dalam kegiatan kami Paskah. Kami boleh Tuhan menunjukkan kreasi-kreasi kami untuk kegiatan Paskah Gereja-Mu HKBP Setia Mekar. Biarlah Tuhan dengan hasil yang sudah kami terima, kami bersyukur Tuhan untuk lebih semangat lagi berkarya-berkarya di tengah-tengah Gereja-Mu HKBP Setia Mekar. Terima kasih Tuhan bagi setiap kakak-kakak guru sekolah minggu, majelis gereja yang sudah bersuka cita melayani dalam ibadah Paskah kami ini. Biarlah Tuhan pelayanan kami boleh membawakan ini hanya untuk memuliakan-Mu saja Tuhan. Semakin termulialah Engkau Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan atas kami. Kuasa-Mu yang membangkitkan. Kuasa-Mu yang menghidupkan. Kuasa-Mu jugalah Tuhan yang ingin kami minta kepadamu untuk memulihkan dunia kami kembali. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi kembali. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah disiapkan, yang sudah diberikan oleh mama papa. Kita mau memberikan yang terbaik
kepada Tuhan. Adik-adik, siapkan celengannya dan uang yang sudah disiapkan. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian dari buku ND nomor 435, Marolopolop Tondiki. Polop tondiki ainang ditobus Jesusi hamu sude bege mai sailas rohat umandogi sonangi tiki dunjupang Yesus Tuhaki tadi nama ngajaria terbaik malas di rohat sonangi tiki dunjupang Yesus Tuhaki. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Adik-adik kami yang terkasih, kami seluruh pelayan, kakak guru sekolah minggu, dan juga Amang Sintua yang melayani dalam ibadah Paskah, kami ucapkan kepada kita, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baru nanti kalian. Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit.
Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia